Kembali di Kompas TV kami membahas soal beras analog di tengah polemik beras plastik yang saat ini sedang meresahkan masyarakat. Ada beras analog yang dikembangkan oleh BPPT dan juga IPB yang akan lebih menyehatkan bagi tubuh karena kadar glukosa glikemiknya lebih rendah dibandingkan beras dari padi seperti yang kita konsumsi biasanya. Sebelum kita membahas lebih lanjut soal beras analog, saya akan mengundang rekan-rekan Kompasian yang telah bergabung. Ada Mas Isroy dan juga Mas Lian. Anda punya komentar atau pertanyaan, penasaran dengan apa namanya beras analog ini? Silakan, kita akan bahas di sini sekarang. Mas Isroy, silakan. Saya cuma ingin nanya aja. Ya. Itu apa bedanya antara beras analog dengan bahan asalnya, misalnya dengan jagung atau dengan sagu atau tadi lagi itu bedanya apa? Dari sorghum. Kemudian apa? Ya, bedanya apa? Yang kedua adalah kemudian 3 minggu yang lalu saya itu ke Ternate, kan diajak makan di suatu makan besar dan makanan alternatif. Yang di sana itu kita makan singkong, ubi, pisang dengan sayur ikan, dengan cabai, dengan macam-macam, dan rasanya enak juga. Enak juga ya? Itu saya enak juga. Saya heran makan pisang dengan sayur ikan itu kan aneh tuh. Iya. Karena saya nggak biasa ya. Enak juga. Nah ini bedanya juga apa? Kan ya, Mas Isroy ya? Bedanya apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Lis atau Pak Slamet. Terima kasih. Adakah nutrisi yang ditambahkan atau bahan baku lainnya ditambahkan? Silakan Pak. Perbedaan esensial adalah itu tadi kalau Pak siapa kan? Pak Isroy. Pak Isroy mengatakan bahwa bisa makan pisang dengan tadi ikan, lauk, kalau beras analog nggak perlu hadir. Tapi masalahnya tidak semua orang bisa menikmati itu. Oleh karena itu kita menghadirkan beras analog. Bedanya tentunya dengan beras analog ini bisa disiapkan dengan lebih gampang. Dengan air mendidih kita masukkan beras analog 10 menit dia matang. Jadi artinya dia lebih gampang. Tentunya lebih fleksibel dimakan dengan aneka kuliner Indonesia tanpa merubah cara makan kita gitu, tanpa merubah persepsi kita. Jadi kalau tadi enak kan gitu, kalau itu terjadi itu udah dahsyat di Indonesia. Tadi loh, misalkan tujuannya memang ke sana mestinya. Dia sudah berhasil berarti. Iya, sebenarnya kalau ini sebenarnya kalau saya selalu mengatakan ini antara saja. Kalau ini udah bisa diterima, akhirnya orang bisa mengkonsumsi singkong dengan steak, singkong dengan soto, dengan segala macam, selesai urusannya. Kan untuk membawa ke sana itu kita perlu meyakinkan masyarakat. Kalau saya makan pisang, saya makan singkong, dan saya makan jagung, itu sama aja saya makan nasi. Baik, Pak Isroy sepertinya masih ada pertanyaan lagi. Pak Isroy silakan. Mungkin ini ya, jadi artinya hanya bentuknya saja ya? Iya, bentuknya saja. Hanya bentuknya ya, artinya dari singkong, jadi wujud singkong, jadi beras seperti beras itu aja mungkin. Ada nutrisi lain yang mungkin ditambahkan dalam beras analog ini, Bu Lis? Kami tidak menambahkan apapun karena kita ingin menjaga keaslian rasa yang asli ya. Dan dari hasil nutrition fact-nya tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan sama sekali. Berbeda. Bicara masalah beras padi seperti yang biasa kita konsumsi, biasanya kan menaikkan nafsu makan kita karena baunya yang wangi, baunya yang sudah bisa membayangkan, wah ini nasi ini enak. Dan kalau dari beras analog apakah juga punya karakter yang sama dengan beras itu bisa menaikkan nafsu makan, appetite-nya? Saya kira saat ini kami masih terus mengkaji untuk semakin mendekati dari bentuk maupun rasanya. Karena kalau dibandingkan sama sekali belum sampai kepada levelnya beras gitu. Tapi tetap kita akan mengkaji lebih banyak lagi. Mungkin suatu saat kita perlu tambahkan bahan-bahan yang bisa seperti plasticizer ya, yang bisa mungkin menaikkan palatabilitasnya. Nah, kalau dari BPPT dan IPB adakah perubahan untuk metodenya untuk bisa mengembangkan beras analog ini? Dari BPPT seperti apa itu? Metode kami menggunakan cara-cara yang mungkin mirip atau sama dengan IPB ya, sama. Karena bedanya apa nanti kalau dari BPPT dan juga IPB? Kalau kami nantinya, kalau IPB mungkin dedicated untuk peningkatan gizi. Peningkatan gizi, kami lebih kepada mau membuat functional food yang arahnya untuk kesehatan. Nah, saya berpikir bahwa kita perlu bersatu nanti. Saya sangat mengusulkan nanti akan ada konsorsium riset nasional
khusus untuk beras. Selama ini belum ada. Sudah pernah ada, tapi sepertinya tidak dikawal sampai akhir, sampai dengan hilirisasi, sehingga ada satu industri besar yang mau ngambil teknologi ini dan memproduksi dalam jumlah banyak. Baik, Mas Israel atau Mas Lian, Anda tertarik untuk mengkonsumsi ini atau mungkin Anda kurang tertarik karena mungkin rasanya kurang, kalau Anda berpikir tidak seperti nasi atau ada pendapat lain, silakan Mas Lian. Kalau saya sih ngelihatnya ini kan sesuatu yang baru gitu. Saya memberikan apresiasi sih buat BPPT dan IPB tentunya karena inovasi yang sangat bagus. Tapi kalau saya dari segi konsumen, kira-kira kelebihannya ini dari beras merah misalnya, itu apa gitu sehingga bisa membuat saya lebih tertarik ke beras analog. Dan juga mungkin yang penting banget adalah harganya. Nah, itu dia. Apakah dia lebih murah daripada beras biasa sehingga akan membuat saya tertarik selain segi yang lebih sehatnya. Ini yang penting juga dari masyarakat. Silakan Mas Lama. Jadi tadi terima kasih ya Mas. Jadi intinya adalah bagaimana kita membuat beras ini ada tadi nilai fungsionalnya. Itu yang membedakan. Kami sudah mengkaji juga penelitian dengan beras merah. Dengan beras merah, ya, apa itu? Jadi artinya sebetulnya beras analog ini kita bisa ternyata kita bisa untuk kemarin kita tes di tikus percobaan, bisa kita desain itu lebih bagus daripada beras merah. Nah, oleh karena itu sebetulnya keunggulan dari beras analog ini adalah kita bisa mendesain apa sih yang kita inginkan. Misalkan tadi untuk dia penderita diabetes tanpa efek samping, kita dorong untuk menghasilkan tadi resistance starch-nya tinggi, glycemic index rendah, dan itu kita berharap itu bisa untuk untuk penderita diabetes. Dan itu harus proof di laboratorium, kita nggak ini menurut saya gini, jadi itu proof. Yang kedua yang sudah kami kembangkan adalah yang bisa menahan kenaikan kadar kolesterol. Dan yang ketiga yang saat ini juga sedang dilakukan oleh mahasiswa S3 kami adalah bisa mencegah kanker, Mbak. Kita itu sedang didalami. Saat ini sudah penelitiannya udah hampir 80%. Dan so far dia bisa untuk sel kanker tertentu bisa dihambat perkembangannya itu. Tapi tentunya itu sebelum kita rilis kan harus kita improve terus. Itu yang kita ingin tawarkan. Jadi kita ingin tawarkan adalah beras yang mempunyai nilai fungsional. Harganya saat ini kita benchmark dengan beras yang bukan premium, justru beras yang fungsional. Katakanlah beras pecah kulit, lebih nggak enak kan? Jadi ya dihargain 30.000. Jadi kita sengaja membidik pasar fungsional itu, bukan membidik pasar beras sosok. Berapa per kilogram kalau beras analog? Biasanya kan masyarakat pasti bertanya-tanya, sehat, bagus, tapi harganya berapa? Saat ini yang dirilis dari beras jagung itu 1 kilo kurang lebih 20.000. Masih mahal. Karena kita produksinya skalanya masih kecil. Jadi sebetulnya kalau kita nanti udah mass production, saat ini kami lagi set up pabrik di Bogor, walaupun kapasitasnya belum besar, tapi mudah-mudahan 3 bulan ke depan udah bisa produksi. Itu kapasitas 250 kilo per jam, itu di kota Bogor. Sebetulnya ada yang kita set up 100 kilo, tapi itu masih belum operasional ya. Jadi mudah-mudahan kalau ini kita udah set up seperti itu, sebetulnya nggak harus mahal. Nggak harus mahal. Tapi sudah ada pabrik pengembangan terus dilakukan, tapi sebenarnya sambutan dari masyarakat seperti apa sih, Ibu? Kalau menurut pengalaman kami sangat antusias. Kami punya banyak sekali mitra binaan dari usaha-usaha kecil menengah dan juga kelompok wanita kami. Ya, saya ingin tambahkan keterangan dari Prof. Slamet bahwa ini memang masih mahal. Nilainya pas banget, sama persis 20 sampai 25.000. Jadi masih 2 kali lipat dari beras yang ada sekarang ini ya. Jadi sambutannya sangat luar biasa. Kami punya mitra binaan di Gerobokan itu ada sekitar 5. 5 yang agak besar. Nah, ini nanti kalau konsorsiumnya jadi, saya ini ngotot banget untuk konsorsium. Kan semakin banyak yang ikut ya. Saya kira industri besar pasti akan tertarik. Karena arahnya ke functional food. Kalau tadi memang dikatakan Bulis bahwa peminat sudah banyak, saya ingin tanya kepada Mas Lian dan juga Mas Isroy, apakah Anda atau orang-orang di sekitar Anda sudah mengkonsumsi atau sudah tahu tentang beras analog, atau justru malah belum tahu sama sekali?
Saya ingin tahu pendapat dari Anda, Mas Isra dan juga Mas Lian. Silakan Mas Lian. Kalau saya sendiri justru baru tahu hari ini soal beras analog. Jujur Baru aja. tahu hari ini ya. Kalau Mas Iya. Isroy, Anda sebelumnya sudah pernah tahu atau mungkin orang di lingkungan Anda sudah pernah mengkonsumsi? Saya sudah tahu cukup lama ya, karena kan dulu kalau nggak salah ingat Pak Radiskan tuh pernah mempolirkan juga Ya. tahun 4 kalau nggak salah deh. Nggak pernah dengar, cuma memang saya pernah mencoba karena di Bogor, mungkin juga saya kadang-kadang ke Bogor, saya juga alumni Bogor, Hah? mungkin kepengen juga masalah itu. Oke. Baik, Ternyata kalau boleh gratis. Ya. dari 2 komisioner masih belum tahu. Lalu Ya. seperti apa sosialisasi kepada masyarakat? Kok masih banyak? Kalau kita ambil contoh tadi ada yang belum tahu. Nanti dijawab nanti ya Bu Lis dan juga Pak Slamet. Ya. Usai jeda tetap bersama kami di Kompas TV. Kami akan bahas sosialisasi kepada masyarakat tentang beras analog yang digaungkan lebih sehat dibandingkan beras yang biasa kita konsumsi. Sesaat lagi.